ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan juga platform yang selanjutnya, yaitu SIMKA Patelki 2.0. Dan tentunya ini mungkin tidak menjadi suatu barang yang asing ya bagi telinga kita, karena sebetulnya platform ini sudah ada setiap ATLM yang sudah melakukan pendaftaran sebagai anggota Patelki. Karena apa? Di dalam sistem ini, kita wajib melakukan sesuai perintah yang tadi yang sudah dijelaskan oleh surat edaran tersebut. Setiap ATLM harus melakukan pemutakhiran data. Di mana? Di platform inilah harus dilakukan. Jadi kalau misalnya nanti ditanya, di mana sih untuk penguploadan SKP yang nantinya akan ditarik oleh Kementerian Kesehatan sebelum tanggal 29 Februari ini? Di SIM Kapatel inilah jawabannya. Seperti itu ya. Adapun bagaimana sih Mas syarat upload SIM Kapatelki, yang perlu saya jelaskan adalah terkait untuk penguploadan data sertifikat ber-SKP, setiap ATM harus menyiapkan beberapa persyaratan. Yang pertama, siapkan dokumen soft copy dengan kapasitas kurang dari 200 KB. Ya, apabila sertifikatnya atau dokumennya lebih dari 200 KB, maka ini akan menjadi kegagalan sistem. Mungkin ATLM tidak akan merasa bahwasanya dokumen saya tidak baik-baik saja, tetapi pada saat verifikator akan memverifikasi, data sertifikat tersebut tidak tertampilkan di dalam sistem dari verifikator. Seperti itu. Jadi wajib hukumnya setiap ATLM setiap akan mengupload data dokumen sertifikat harus ukurannya kurang dari 200 KB. Melalui apa sih caranya Mas kalau misalnya ternyata kok file saya ini ternyata lebih besar ukuran dari 200 KB? Apabila untuk mengecilnya lewat apa? Ini saya menyertakan untuk websitenya, bisa diakses juga, yaitu tools.pdf2024.org ya. Bisa digunakan fitur tersebut. Apa aja syaratnya yang perlu disiapkan? Ada foto berwarna ya 4x6. Sebenarnya syarat ini nggak terlalu wajib karena kita lebih fokus ke bagian sertifikat PDSKP ya. Lalu ada juga isikan data profilnya juga ya. Si kurikulum vitae juga disiapkan. Ada sertifikat, ada logbook juga yang tentunya sebagai kegiatan teknis dari ATLM. Nah, lengkapi data kurikulum vitae ini wajib ya, apabila tidak dilakukan maka tidak dapat dilakukan permohonan P2KB. Apa aja yang diisi, yaitu identitas pribadi perlu diisi, ada pendidikan juga, ada tempat kerja utama atau tempat kerja kedua harus diisi ya. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Ya, ini yang perlu diperhatikan ya ketika ATLM mengupload atau proses penguploadan itu terjadi ya. STR, jadi ada beberapa kasus nih yang sering terjadi, ini yang menjadi pertanyaan. STR sebenarnya SKP yang mana sih Mas yang saya upload, dan bagaimana sih caranya? Ya, ini perlu diperhatikan. Yang pertama, jadi ada kejadian STR yang bersangkutan, STR ATM sudah upgrade ke sumber hidup. Di saat STR sebelumnya yang berlaku 5 tahun itu masih aktif. Ya, kejadian ini sering terjadi dan ditanyakan apa yang saya input di dalam SKP-nya. Jadi, yang pertama perlu diperhatikan yaitu pengajuan P2KB di SIMKA dibuat sesuai dengan data STR yang berlaku 5 tahun sebelumnya. Artinya apa? Bukan menggunakan data STR yang umur hidup, ya. Yang nanti diinput adalah data STR yang masih berlaku 5 tahun sebelumnya. Misal, saya 2023 kemarin STR saya mau mati ya. Saya lakukan perpanjangan dan aktiflah untuk 5 tahun ya. Di saat Februari kemarin, ternyata saya punya STR yang baru yang berlaku seumur hidup. Nah, itulah yang digunakan untuk penguploadan ke SIMKA, yaitu data STR ya yang lama sebelum STR yang berlaku seumur hidup. Dan SKP yang saya upload adalah SKP yang saya miliki 5 tahun mundur ya. Dokumen sertifikat yang perlu diupload yaitu dokumen atau sertifikat ditarik mundur 5 tahun dari tanggal STR yang masa aktifnya 5 tahun. Itu dokumen yang harus diupload. Lalu yang kedua adalah apabila tahun berjalan sebelum STR seumur hidup yang dimiliki tidak memiliki SKP ya. Jadi ATM 5 tahun itu enggak, STR-nya masih punya, masih aktif ya. Tetapi tidak punya SKP, maka bisa diabaikan dan tidak perlu melakukan upload data di SIMKA ya. Poin yang keempat ini menarik, yaitu dalam hal anggota tidak memiliki sertifikat BSKP, tetapi melakukan kegiatan teknis sebagai ATLM, bekerja sebagai ATLM, maka
Dari proses preanalitik dan sampai dengan pasca analitik, anggota tersebut dapat mengajukannya di SIMKA. Dengan ketentuan, setiap tahunnya maksimal bisa mendapatkan 2 SKP ya dalam kegiatan teknis tersebut. Jadi 2 SKP itu berapa sih? Harus sesuai dengan jumlah pasiennya. Setiap 2.000 akan mendapatkan 2 SKP. Kalau misalnya 500 sampel selama 1 tahun berarti dapat 0,5 SKP. Dan begitu seterusnya. Jadi maksimal hanya yang diakui adalah 2.000 sampel atau 2.000 pasien yang ditangani dan mendapatkan 2 SKP per tahun. Jadi kalau misalnya 5 tahun bekerja, artinya ATLM punya kesempatan untuk mendapatkan SKP 10 SKP dalam waktu 5 tahun. Jadi seperti itu ya. Jadi contoh kasusnya dalam hal ini ya, ATLMA melakukan upgrade STR seumur hidup di saat STR yang dimilikinya masih aktif sampai dengan tanggal 17 Agustus tahun 2024. Jadi STR-nya masih hidup nih ya, yang 5 tahun itu sampai 17 Agustus. Maka pengajuan di SIMKA yang diinput adalah STR yang masa berlakunya sampai 17 Agustus 2024. Jadi dokumen yang diinput atau dokumen diupload yaitu dokumen yang ditarik dari masa berlakunya STR. Ya, jadi tahun berapa sih yang dia upload ke SIMKA nanti yaitu dari tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024. Itu yang harus diupload ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara penguploadannya ya melalui SIMKA. Pertama, ini sebenarnya simpel kalau misalnya ATLM sendiri pernah melakukannya ya. Kalau misalnya belum pernah melakukannya mungkin masih bingung caranya gimana sih Mas, apalagi yang baru punya STR lalu misalnya yang bersangkutan baru lulus ya dan belum pernah melakukan re-STR. Tentunya ini akan menjadi kebingungan. Jadi langkah awalnya adalah bisa akses website simka.patelki.org ya. Jadi setelah diklik di Google, lalu lakukan login ya dengan akun masing-masing tentunya ketika sudah bekerja ataupun sudah lulus dari dunia pendidikan, setiap ATLM harus mempunyai nomor anggota ya NAP-nya. Dan itu bisa dilakukan login. Setelah login berhasil, maka silakan ke bagian permohonan melakukan P2KB. Setelah tadi sudah mengisi kurikulum vitae ya, kewajiban yang sudah dilakukan dan persyaratan yang sudah disiapkan, silakan klik permohonan melakukan P2KB, lalu klik bagian atas kanan. Ada menu tambah ya, diklik saja. Setelah ditambah, maka lanjutkan prosesnya. Itu lengkapi formulir permohonan P2KB sesuai dengan data STR terakhir yang tadi sudah saya jelaskan. Bukan STR yang seumur hidup ya yang dimasukkan, tapi STR yang masih maksudnya terakhir berlakunya itu masih 5 tahunan, bukan STR seumur hidup. Lalu setelah dilengkapi, maka bisa disimpan dan setelahnya baru kita dapat melakukan penguploadan data. Ya, penguploadan data di mana sih Mas? Ke bagian silakan lakukan akses di bagian borang pengisian. Setelah klik borang pengisian, maka ATLM bisa memilih ranah kegiatan yang dimaksud dari masing-masing ATLM atau sertifikat yang dimilikinya. Ya, seperti itu. Selanjutnya cara yang pertama, jadi saya akan menjelaskan beberapa contoh yang sering diikuti kegiatannya oleh setiap ATLM. Ada 3 kegiatan ya. Yang pertama adalah webinar ya. Lalu yang kedua adalah seminar offline. Yang ketiga adalah kegiatan bakti sosial. Walaupun ada kegiatan teknis yang tadi saya sudah jelaskan di awal yang dapat reward SKP per tahun 2 SKP maksimal sehingga 10 tahun tersebut dapat 5 tahun tersebut dapat mendapatkan 10 SKP ya. Seperti itu. Ini adalah kegiatan yang sering diikuti yaitu kegiatan webinar. Gimana sih Mas cara menguploadnya? Ya. Jadi caranya itu simple. Setiap ATLM bisa melakukannya dan bisa mengaksesnya ke bagian borang pengisian, diklik ya. Setelah diklik yang tadi muncul nama-nama kegiatan, silakan untuk kegiatan webinar, pilih kegiatan yang nomor 3, yaitu mengikuti kegiatan e-learning. Ya, setelah diklik, lalu pilih bagian input. Ya, dikliklah bagian input tersebut, lalu ATLM dapat memasukkan dokumen ataupun input datanya sesuai dari sertifikat yang didapatkan oleh ATLM ketika mengikuti kegiatan tersebut. Ya, jadi sesuaikan saja baik dari judul materinya, penyelenggaranya siapa, lalu nilai SKP-nya berapa ya. Biasanya dalam kegiatan webinar tersebut hanya ada 2 pilihan. Ya. Untuk kegiatan webinar itu
bernilai 1 SKP dan bernilai 2 SKP. Dan jangan harus upload dokumen bukti sertifikat masing-masing dengan ukuran kurang dari 200 KB. Setelah itu silakan isi dokumen tersebut, filenya, tanggal kegiatannya kapan, dan baru lakukan penyimpanan. Ya, jangan lupa pilih nilai SKP-nya ya, sesuaikan dari masing-masing sertifikat yang didapatkan. Lalu lakukan penyimpanan. Seperti itu. Ini untuk kegiatan yang pertama, webinar. Kegiatan yang kedua adalah kegiatan bakti sosial ya. Bakti sosial atau donor darah. Ini kegiatan yang sering juga diikuti. Kemarin mungkin ada yang sempat mengikuti Pekan TLM lalu melakukan kegiatan donatur dana untuk sumbangan ke panti asuhan atau panti lansia ya. Itu dapat dilakukan penguploadannya lewat melalui fitur yang nomor 10 ya dari masing-masing SIMK. Klik saja bagian input pada nomor 10 yaitu bakti sosial donor darah atau penyuluhan kesehatan. Setelah diklik input, maka setiap ATLM dapat mengisi inputan tersebut sesuai dari sertifikat yang didapatkannya. Dari nama kegiatan ya, nama kegiatannya apa, tempat kegiatannya di mana, penyelenggaranya siapa, bukti dokumennya yang kurang dari 200 KB ya. 200 KB ini saya tekankan sekali lagi PDF ya formatnya. PDF lalu kurang dari 200 KB. Lalu isikan tanggal mulai kegiatan dan tanggal akhir kegiatan. Setelah itu dilakukan penyimpanan seperti itu. Ya. Kegiatan yang ketiga yang sering diikuti ATLM adalah kegiatan seminar offline. Nah, di mana sih caranya, Mas? Bagaimana caranya? Dan bagaimana prosesnya ya. Jadi untuk prosesnya rekan-rekan ATLM sendiri bisa pilih pada nama kegiatan yang bernomor 6 ya, yaitu penilaian kegiatan ilmiah kognitif baik itu seminar, simposium, diskusi panel maupun roundtable discussion ataupun diseminasi ya. Diklik input, setelah diklik input maka ATLM harus mengisi database yang didapatkan atau yang sesuai dari sertifikat masing-masing ATLM. Nama ke acaranya apa, lalu jumlah JPL-nya berapa ya. Jumlah JPL ini menarik yang harus tekankan, nanti saya akan mengajarkan cara menuliskan jumlah JPL-nya bagaimana. Lalu area kegiatannya juga perlu dikelompokkan ada beberapa kegiatan, ada lokal, nasional, internasional, sesuaikan saja semuanya dari file yang didapatkan sertifikat masing-masing ya. Baik itu kepesertaannya maupun tanggal kegiatan. Jangan lupa juga upload filenya kurang dari 200 KB berbentuk PDF seperti itu. Lakukan penyimpanan. Mas, gimana sih cara mengisikan kegiatan offline, seminar offline ya? Yang bernilai JPL. Saya masih bingung nih. Itu kan harus dimasukkan jumlah JPL-nya dan nggak boleh ditinggalkan. Bagaimana caranya biar sesuai dari SKP yang didapatkannya? Ini caranya adalah seperti ini. Ya, semisal ATLM A mendapatkan sertifikat sebagai peserta dari kegiatan ilmiah yang offline. Sebagaimana kita pahami, di sini saya melampirkan contoh sertifikat sebelah kanan atas ya. Ada contoh sertifikat ya. ATLMA ini ternyata sebagai peserta dia memiliki dan wajib mendapatkan 3 SKP ya, 3 SKP dari kegiatan yang diselenggarakan oleh DPW Patelki Lampung. Perlu dipahami bahwasanya yang pertama, kegiatan yang diselenggarakan oleh DPW Patelki Lampung ataupun DPC, baik itu DPC Bandar Lampung maupun DPC kabupaten lainnya, adalah kegiatan yang termasuk pengelompokan kegiatan lokal. Ya. Lalu yang kedua, apabila kegiatan yang diselenggarakan oleh DPP atau Dewan Pimpinan Pusat, ya Dewan Pimpinan Pusat oleh dalam hal ini yang diketuai oleh Pak Atna, maka kegiatan tersebut masuk ke pengelompokan kegiatan nasional. Nah, kalau misalnya mungkin ada yang pernah ikut ACLS atau AMLS, maka kegiatan tersebut masuk kegiatan internasional. Itu ya, terlebih dahulu yang dipahami adalah pengelompokan kegiatan. Kalau misalnya DPC sama DPW, maka masuk kegiatan lokal. Ya. Yang kedua, kalau misalnya kegiatan dilakukan oleh DPP, maka masuk kegiatan nasional. Setelah itu, dari seminar ini atau sertifikat ini, ATLM bisa memilihnya. Pertama adalah pengelompokannya. Karena ini diselenggarakan oleh DP Patel Lampung, maka silakan fokus ke bagian lokalnya. Jangan melihat nasional bahkan internasional. Cukup ke lokal. Setelah itu, karena ini sebagai peserta, silakan pilih pilihan yang sebagai peserta ya dari kegiatan lokal dan statusnya sebagai peserta. Lalu pilihlah
nilai SKP yang sesuai dari sertifikat masing-masing. Kalau misalnya tadi ini peserta mendapatkan 3 SKP, silakan scroll lurusan yang mendapatkan 3 SKP dari kegiatan lokal sebagai peserta. Berarti JPL yang wajib dimasukkan adalah 7 sampai 10. Pilihannya 7 sampai 10. Terserah dari ATLM. Boleh masukkan 7, boleh 8, 9, ataupun 10. Maksimal 10 JPL. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya sudah dipilih, lalu diinputkan lagi ke bagian borang yang tadi, ya, diketikkan saja angkanya. Nggak usah tulis lagi 10 JPL, nggak usah. Tapi masukkan saja angkanya. Seperti itu ya. Ini salah satu contoh yang sering terjadi atau sering didapatkan oleh dari masing-masing ATLM. Selanjutnya, kalau misalnya sudah selesai semua upload ya, ATLM bisa lakukan pemfinalisasian data. Melalui apa sih? Bisa ke bagian submenu yaitu rangkuman penilaian P2KB ya. Diklik saja rangkuman penilaian P2KB. Setelah itu ATLM dapat menceklis 5 tahun berjalan. Kalau misalnya selama baru misalnya ATLM tersebut kan tentunya sudah pernah bekerja 5 tahun ataupun yang baru lulus kan tergantung tahunnya berapa tahun selama dari lulus sampai bekerja ya, disesuaikan saja. Silakan diklik semua di checklist, lakukan penyimpanan, baru proses tersebut selesai. Selanjutnya bagaimana sih Mas? Kalau misalnya saya sudah mengupload dan sudah melakukan finalisasi, prosesnya tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi setiap ATLM harus melakukan proses yang selanjutnya, yaitu apa? Hubungi kontak person masing-masing dari verifikator SIM Patelki-nya. Ya, di sini tadi hari ini sudah di-launching untuk siapa-siapa saja verifikator terkait verifikator P2KB SIM Patelki ini. Jadi, kalau wilayah Bandar Lampung sendiri bisa menghubungi dari kontak person yang tersedia yaitu ada Bu Wirya, ada Pak Iwan, Kak Sefri Nurdianto, jadi juga Kak Sofan Halimi ya. Jadi masing-masing ATL Bandar Lampung terserah mau pilih siapa. Boleh Bu Wirya, boleh Pak Iwan, boleh Kak Sefri maupun Kak Sofwan ya. Silakan masing-masing ATLM setelah melakukan penguploadan hubungi verifikatornya untuk apa? Yaitu untuk minta bantuan diverifikasi datanya. Karena yang tahu data yang sudah selesai adalah masing-masing ATLM. Verifikator hanya memverifikasi data sesuai data yang sudah diupload. Dan apabila ada data yang tertampilkan, maka verifikator tersebut bisa dengan mudah menghubungi masing-masing anggota yang bersangkutan. Seperti itu ya. Selanjutnya nanti outputnya bagaimana sih setelah saya sudah mengupload dan sudah menghubungi verifikator sesuai dengan edaran yang didapatkan bahwasanya data pemutakhiran ini akan ditarik oleh Kementerian Kesehatan untuk dimasukkan ke platform skp.kemkes mulai dari tanggal 29 Februari ya. Mulai dari 29 Februari akan diproses, data yang dari SIMK akan ditarik. Sebetulnya proses penarikan ini sudah masuk ke tahap yang pertama. Jadi kalau ada ATLM yang sudah melakukan pengecekan di skp.kemkes dan sudah ada datanya dan sudah tercukupi, maka data itu adalah yang ditarik untuk tahap yang pertama. Tetapi belum tahap yang kedua. Tahap yang kedua kapan? Ya nanti. Setelah nanti tanggal 29 maka data itu kemungkinan akan muncul di skp.kemkes.go.id. Seperti itu. Dan bisa dicek sesuai nama profesinya. Kita sebagai ATLM bisa klik saja pilih sebagai ATLM. Lalu masukkan nick kita serta kita searching. Maka kita akan mengetahui apakah SKP yang kita sudah kumpulkan tercukupi ataupun belum ya. Adapun jumlahnya berapa sih ketentuannya ya. Sampai sejauh ini kita belum mengetahui berapa persyaratan dari masing-masing nakes yang harus dikumpulkan SKP-nya. Kita belum mengetahui. Kalau kemarin untuk re-STR ATLM kita perlu 25 SKP ya. Untuk saat ini kita belum mengetahui aturan dari Kementerian Kesehatan karena yang mempunyai platform ini adalah Kementerian Kesehatan. Sekali lagi kita tekankan ya. Yang memiliki platform-platform ini adalah Kementerian Kesehatan, bukan dari profesi. Jadi yang menentukan jumlah SKP-nya adalah Kementerian Kesehatan. Kita sebagai tenaga kesehatan hanya bisa mengikuti arahan tersebut. Nanti mungkin ada aturan turunan lagi. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua, bahasanya karena ini undang-undang baru ini masih masuk ke tahapan judicial review, lalu tiba-tiba ada surat edaran atau surat-surat turunan yang tentunya hal tersebut belum matang ya. Jadi tentunya kalau misalnya nanti ada kesalahan sistem, maka harus memaklumi kesalahan tersebut ataupun kejadian tersebut seperti itu. Jadi
Cukup demikian materi yang saya sampaikan. Mungkin sebelum saya menutup, ada beberapa kata-kata sebagai dari kita bentuk rasa kasih sayang, lalu kita sebagai anggota juga, yaitu Patelki mungkin tak akan bisa membalas kinerjamu dan pengabdianmu untuk profesi. Akan tetapi, ketika Patelki ada di dalam hati dan keikhlasan, maka apresiasi besar akan menghampirimu dengan senyuman dan berkata, ini adalah perjuangan, kesuksesan, dan salah satu kebahagiaanku. Jadi, apapun yang kita lakukan, yakinlah ketika sudah kita tekadkan sebagai sesuatu yang terbaik, maka pahala akan mendatangi teman-teman semuanya, dan semuanya perjuangan tersebut akan menghampiri ketika teman-teman sudah tiada. Seperti itu. Saya akhiri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi sip. wabarakatuh.